Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Dongeng Tengah Malam. Salam sehat buat sedulurku semuanya. Semoga sedulurku semuanya dari Dongeng Tengah Malam selalu mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu dimudahkan, dilancarkan segala urusannya, dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin. Untuk kali ini Pak D akan membawakan cerita kiriman dari Mbak Saro. Jadi Mbak Saro ini ingin menceritakan pengalaman pribadinya selama beliaunya ini tinggal di sebuah kontrakan di daerah Cikarang, Bekasi. Tapi sebelum ke ceritanya, saya ingatkan dulu ya, yang belum subscribe, monggo di subscribe dulu, klik tombol like-nya, dan juga ketik komentarnya untuk Pak D ya. Sedangkan yang di Spotify jangan lupa follow, supaya bisa mengikuti cerita terbaru dari Dongeng Tengah Malam. Dan kalau yang di Spotify, kalau mau ke komentar ya, monggo mampir dulu ya di YouTube untuk memberikan komentar untuk Pak D. Baiklah, kita langsung ke ceritanya. Tempat tinggal atau kontrakannya Mbak Saro ini sebenarnya berada di tengah pemukiman padat dan lumayan kota ya. Tapi bukan kota besar. Mungkin seperti pedesaan lah. Tapi ya pedesaan yang cukup ramai. Mbak Saro ini mulai tinggal di rumah kontrakan itu sejak Agustus tahun 2015. Sebagai gambaran untuk tempat kontrakannya Mbak Saro ini ya, tempatnya itu berbentuk petak-petak. Jadi ada 5 petak, salah satu yang disewa sama Mbak Saro ini. Pertama kali datang dan mendapatkan info tentang kontrakan itu ya, Mbak Saro itu menempati petak yang kedua dari 5 petak kontrakan tersebut. Awal-awalnya sih begitu masuk ya, minggu pertama sih nggak ada masalah, mesti nggak ada terjadi apa-apa gitu, dia nyaman-nyaman aja Mbak Saro menempati rumah petak itu. Lah, mulai minggu kedua inilah Mbak Saro mulai merasakan gejala aneh-aneh selama tinggal di rumah kontrakan tersebut. Salah satunya itu Mbak Saro ini mulai mengalami mimpi-mimpi yang aneh. Oh ya, ada yang terlewat ya, gambaran dari tempat yang dikontrak Mbak Saro ini ya. Jadi bentuknya itu berbentuk memanjang ke belakang rumah kontrak, terdiri dari 3 sekat. Ada ruang depan, ruang tengah, dan yang paling belakang itu adalah ruang dapur yang bersebelahan dengan kamar mandi. Berarti kan kalau dari ruang tengah atau tempat tidur, kalau ke kamar mandi kan tinggal melangkah belakang langsung bisa masuk ke kamar mandi. Dan kenapa yang dibilang mimpi ini kok dibilang aneh, hal yang aneh gitu. Jadi Mbak Saro ini pernah bermimpi, tapi mimpinya itu seperti nyata, seperti mengalami kejadian langsung. Jadi di dalam mimpi seperti bukan mimpi. Nah, dalam mimpi ini Mbak Saro itu hendak buang air kecil ke kamar mandi. Begitu mau melangkah ke kamar mandi, Mbak Saro ini terkejut sekali. Karena apa? Mbak Saro itu melihat seperti ada sosok perempuan berbaju putih panjang lusuh itu sedang berdiri di pojokan kamar mandi. Mukanya nggak jelas, tapi yang diingat rambutnya itu panjang sekali. Dan sosok itu menatap ke arah Mbak Saro. Begitu pandang-pandangan ya, menatap sosok itu, betapa terkejutnya Mbak Saro. Karena kaget, akhirnya Mbak Saro terbangun dan
Begitu terbangun melihat jam, ternyata jam pas menunjukkan jam 12.30 malam. Walaupun sudah terbangun, Mbak Saron ini sampai masih merasakan bahwa itu sepertinya bukan mimpi gitu loh. Harusnya orang mimpi kan setelah bangun kan ya sudah, itu hanya mimpi. Tapi Mbak Saron ini benar-benar merasakan seperti nyata. Dan saking merindingnya sampai badannya keluar keringat dingin. Bisa dibayangkan ya, walaupun mimpi tapi terlihat seperti nyata gitu ya, pastilah rasa takut itu adalah sangat ketakutan. Bahkan sampai Mbak Saro itu mencoba berdoa lah, semua doa dia lapalkan ya, bahkan sampai membalik bantalnya supaya tidak terulang kembali kejadian mimpi tersebut. Tetapi apa yang terjadi? Begitu tertidur lagi ya, Mbak Sari ini kembali mimpi buruk lagi. Kali ini yang dilihat bukan sosok perempuan itu lagi, melainkan sosok seorang kakek tua yang sedang memegang tongkat. Saking kagetnya lagi, Mbak Saroy sampai menjerit dan terbangun. Dan itu mengagetkan anak dan suaminya Mbak Saro. Dan suaminya Mbak Saro pun juga mencoba menenangkan bahwa itu nggak nyata terjadi gitu loh. Dan hanya mimpi saja. Dan itu yang dilakukan suaminya untuk menenangkan Mbak Saro ini. Dan setelah kejadian itu, mimpi-mimpi yang seperti nyata itu, entah kenapa setiap maghrib itu Mbak Saro selalu mencium bau kopi hitam yang diseduh. Awalnya dipikir mungkin ini kan tetangga sebelah yang menyeduh kopi. Tetapi keesokan harinya setelah dikonfirmasi ke tetangganya itu, ternyata tetangga kontrakannya nggak pernah ada yang menyeduh kopi di jam-jam tersebut. Dan fenomena bau kopi yang baru diseduh ini berlangsung lama. Sehingga Mbak Saro bertanya kepada nenek yang rumahnya ada di depan kontrakannya itu. Mbak Saro tanya, "Mak, kok di sini sering tercium bau kopi ya?" Begitu mendapat pertanyaan Mbak Saro seperti itu, ternyata nenek itu sepertinya sudah tahu itulah apa yang terjadi, sudah mengerti, bukan tahu, sudah mengerti apa yang sedang terjadi dan menjawab, "Oh, itu mungkin karuhun." Nah, yang dimaksud karuhun itu adalah yang bau rekso, sing bau rekso istilah orang Jawanya itu. Mungkin karun yang di sini minta kopi hitam, Nak. Karena memang sosok penunggu di sini tuh kakek-kakek tua. Mendengar jawaban dari nenek itu, bisa dibayangkan Mbak Saro langsung merinding. Gimana nggak merinding ya? Bayangkan, sosok yang diceritakan nenek tersebut itu kan terlihat jelas di mimpinya Mbak Saro ini. Tapi Mbak Saro nggak mau menceritakan ke nenek tersebut. Khawatirnya apa? Khawatirnya semakin dibuat takut gitu loh Mbak Saro ini. Apalagi nenek tersebut kan seperti tahu kondisinya di tempat tinggal kontrakannya Mbak Saro ini. Sampai lebih kurang 1 bulan, kebetulan salah satu pengontrak di situ tuh keluar dan Mbak Saro pindah untuk menempati rumah orang yang baru keluar tersebut. Nah, letaknya itu tepatnya itu di petak yang kelima, dan posisi petak kelima itu tepatnya ada di pojokan atau rumah kontrakan yang paling pojok dan bersebelahan langsung dengan makam yang sudah cukup lama. Jadi di sebelah kontrakan itu ada sedikit tanah kosong. Nah, di situ itu ada 2 makam yang sudah cukup lama. Awalnya Mbak Saro pikir ya agak serem juga lah tinggal bersebelahan dengan makam. Tapi pikiran tuh dihilangkan dari pikirannya Mbak Saro. Dan Mbak Saro mencoba berpikir normal saja. Kenapa harus takut? Toh makam itu sudah lama dan hanya berjumlah 2 saja, pikirnya Mbak Saro. Tapi ternyata ada lagi kejadian yang dialami di
rumah kontrakan kelima tersebut. Kejadiannya waktu itu sekitar jam 8 malam ya. Mbak Saro ini ketiduran ya, karena memang kecapean lah sehari mengurus anak ketiga ya dari anaknya. Nah, pas di tengah-tengah tidur itu Mbak Saro itu mengalami ketindihan. Jadi yang dilihat dan yang dirasakan Mbak Saro adalah seperti tertindih benda yang cukup berat di atas badannya ini. Sampai-sampai Mbak Saro ini susah untuk bernapas. Sampai-sampai bergerak pun sulit. Dan Mbak Saro ini mencoba membuka matanya, tetapi sangat berat, nggak bisa untuk membuka mata itu. Dan yang dilihat sama Mbak Saro itu ya, ini kan seperti mimpi ya. Maksudnya membuka mata kan supaya biar sadar gitu loh. Tapi Mbak Saro kan masih di dalam lingkungan mimpinya itu. Nah, di situ Mbak Saro itu melihat bahwa ada sosok putih tinggi, dan itu sosok seperti pocong ya, dengan wajah rusak dan berlumuran darah. Jadi pocong itu menimpa badannya sampai mengalami sesak napas karena nggak bisa napas karena saking beratnya. Dan yang bisa dilakukan akhirnya ya mencobalah berdoa semampunya sebisanya. Tapi alhamdulillah akhirnya keadaan mulai membaik ya, dan sosok itu menghilang. Paginya diceritakanlah ke suaminya. Tetapi apa tanggapan suaminya? Suaminya hanya menyarankan untuk sering-sering berdoa dan membaca Al-Quran agar tidak terganggu. Ya betul itu, betul sekali sih saran suaminya itu. Dan alhamdulillah memang gangguan-gangguan itu berkurang sih. Sampai selang beberapa bulan kemudian Mbak Saro ini mengalami kejadian aneh lagi. Yaitu apa? Jadi Mbak Saro itu sering mendengar ada orang menyapu halaman memakai sapu lidi di tengah malam. Nah waktu itu dipikirnya mustahil lah tengah malam ada orang sedang nyapu, karena biasa orang nyapu kan pagi atau sore hari. Bahkan pernah juga mendengar suara itu seperti orang menangis di tengah malam. Begitu mendengar kan otomatis menanyakan ke suami dan anaknya itu, apakah mereka juga mendengar hal yang sama seperti yang didengar Mbak Saro. Tapi anehnya mereka semua nggak ada yang mendengarkan. Jadi yang mendengarkan itu, yang bisa mendengarkan hanya Mbak Saro sendiri. Tapi ya sudahlah, akhirnya Mbak Saro pun hanya bisa pasrah. Sampai kemudian selama 3 tahun tinggal di situ, Mbak Saro dan suaminya ini memutuskan untuk pindah ke rumah yang lebih besar. Karena memang anak-anaknya kan juga tambah besar, makanya butuh tempat yang lebih besar lagi. Singkat cerita, sampai pindah ke rumah baru ya, rumah yang lebih besar itu, Mbak Saro ini juga mengalami kejadian yang aneh lagi. Mbak Saro ini mendengar seperti ada suaranya seperti ada orang yang lagi iring-iringan jenazah, dan banyak suara bapak-bapak yang membaca doa. Tapi setelah dilihat keluar, ternyata di luar gak ada apa-apa. Sebenarnya kalau dibilang takut, saya sebenarnya takut ya Mbak Saro ini. Tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk pindah-pindah terus, akhirnya ya sudah, Mbak Saro dan keluarganya ini masih tetap menetap di rumah tersebut sampai saat ini. Sebenarnya masih ada kejanggalan yang dialami Mbak Saro dan suaminya ini, tapi ya sudah diabaikan saja sama Mbak Saro. Itu tadi pengalaman yang diceritakan, pengalaman pribadinya Mbak Saro ya.
yang dikirimkan ke Dongeng Tengah Malam. Terima kasih Mbak Saro atas kiriman ceritanya. Dan sepertinya ada kelanjutannya. Ditunggu kelanjutannya Mbak Saro, kejagalan-kejagalan yang dialami di rumah kontrakan, di rumah yang lebih besar tersebut. Ditunggu kiriman ceritanya lagi. Dan untuk para sedulur semua, monggo komentarnya, karena saya lihat Mbak Saro ini sepertinya punya magnet ya, punya magnet untuk bisa merasakan, dan sepertinya selalu diikuti, bukan diikuti sih, karena mungkin punya kepekaan ya, makanya bisa tahu, ada mendengar yang seperti mengikutinya, padahal mungkin tidak mengikuti ya, karena mungkin ada kepekaan tadi. Atau mungkin ada pendapat lain dari sedulur semua, monggo silakan komentar di bawah. Dan barangkali ada yang mau berkirim cerita, monggo via email aja ya. Emailnya dongengtengahmalam@gmail.com. Dan tidak lupa juga saya sampaikan terima kasih kepada para sedulur semua yang telah mendengarkan Dongeng Tengah Malam. Atas komentar-komentarnya juga terima kasih. Baiklah, untuk cerita kali ini, oh ya, saya ingatkan lagi yang belum subscribe, monggo di subscribe dulu ya. Klik like-nya, komentarnya jangan lupa, dan yang di Spotify jangan lupa follow supaya bisa mengikuti cerita Dongeng Tengah Malam yang terbaru. Dan saya Pak D. Alvan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.